Jangan lihat gambar ini atau dia akan memakanmu. Gadis yang lewat melihat keanehan foto itu. Gadis ini sepertinya baru saja melihat ke bawah. Sedetik kemudian, mati. Gadis di foto, matanya memerah. Anda ingin menawar atas nama saya? Gadis itu langsung tersedot. Setelah itu, gadis di foto itu kembali ke penampilan aslinya. Keesokan harinya, pria itu datang ke perusahaan Sunmi dan mengatakan bahwa meskipun dia harus membayar lebih, dia ingin membayar kamar. Sunmi yang sering berhubungan dengan Youkai langsung melihat sorot mata yang tidak biasa di mata pria itu. Kemudian dia membawa Hanjo untuk melihat situasinya. Sunmi mengambil payungnya dan mulai menjelajahi sekitarnya. Tiba-tiba, foto di tanah menariknya. Sunmi dengan mata yin dan yang segera melihat petunjuknya. Tetapi ketika dia duduk dan melihat dari dekat, oh my god. Sebelum Sunmi bisa bereaksi, dia tersedot ke dalam. Sunmi tiba-tiba menghilang, ini juga hal yang normal di distrik Hanjo. Jadi dia mengambil foto di tanah dan membawanya ke perusahaan. Pada saat ini, San Ogong tiba-tiba muncul. Saya datang untuk mencari Sunmi. Hanjo memberitahunya, saat akan memeriksa kamar, Sunmi menghilang. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, San Ogong kebetulan melihat foto itu dan langsung menyadari perbedaannya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan segera mengambil gambar perusahaan. Di sini, pria tampan yang merekam acara ini adalah True Bad Gyoi. Tiba-tiba, San Ogong muncul lalu langsung menariknya. San Ogong meminta Bad Gyoi untuk membantunya menyelamatkan Sunmi. Ini adalah foto kanibal, Sunmi hanya melihatnya dan tersedot olehnya. Untuk menyelamatkan Sunmi, San Ogong memanggil Bad Gyoi. Dia langsung sadar, mempelai wanita di foto ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah pengantin pria. San Ogong bertanya kepada Bad Gyoi bagaimana cara masuk ke dalam lukisan itu. Bad Gyoi memberinya kamera berusia 82 tahun. Katakan padanya untuk menemukan rumah di foto. Kemudian letakkan kamera di depan rumah, tekan tombol pengatur waktu. San Ogong menegakkan tubuhnya, menghitung waktu, lalu mengarahkan lari 3 langkah. Sukses menembus ke dalam. Ini adalah dunia dalam gambar. Orang-orang di kota ini semuanya diciptakan oleh Goblin. Saat ini, para elf sedang mengadakan upacara pernikahan. Goblin juga mekar, ada hingga 7 pengantin. Pada saat ini, seseorang memandang San Ogong dan berkata, dia bukan dari sini. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat San Ogong. Dan Goblin di mata San Ogong juga mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata dia Youkai kura-kura. Dia bertanya pada San Ogong bagaimana dia bisa masuk ke sini. San Ogong mengancamnya untuk menyerahkan Sunmi. Youkai kura-kura berkata, ini adalah dunia yang saya buat, jika Anda menyakiti saya, dunia akan runtuh. Bukan hanya kamu, tapi pengantin lainnya juga tidak bisa kembali ke dunia nyata. Setelah mengetahui bahwa San Ogong bukanlah mediumnya, dia setuju untuk memberi San Ogong kesempatan. Biarkan aku pergi mencari Sunmi sendiri, jika aku menemukan yang tepat, aku bisa membawamu pergi. San Ogong hendak mendekat ketika seseorang menghentikannya. Ternyata, iblis itu ingin San Ogong mengandalkan perasaan untuk menemukan Sunmi. San Ogong melihatnya sebentar, gaya rambut dan pakaiannya semua terlihat sama, apa yang akan kamu cari? Tiba-tiba, San Ogong datang dengan cara. Ini adalah Youkai kura-kura yang telah berkultivasi selama 1000 tahun. Saat ini dia mempersulit San Ogong. Minta dia untuk mengandalkan perasaannya untuk menemukan Sunmi di antara 7 pengantin yang berpakaian persis sama. San Ogong pertama-tama memantulkan nomor itu, berubah menjadi kupu-kupu biru. Biarkan kupu-kupu membantu Anda menemukan. Kupu-kupu itu perlahan terbang di udara, lalu berdasarkan aroma Sunmi, berhasil menemukannya. San Ogong diam-diam bersukacita di dalam hatinya, mulai menghitung jumlah orang. Sunmi dibawa keluar oleh seseorang. Tetapi ketika San Ogong hendak membawanya pergi, iblis itu berkata, bagaimana saya tahu kalian berdua saling kenal, Anda harus memintanya untuk mencari tahu. Tapi mata Sunmi sekarang kosong, jelas terkena roh jahat iblis. San Ogong bertanya bagaimana kabarnya, tetapi dia tidak menjawab. Tanpa pilihan lain, San Ogong hanya perlu menerima hadiah yang diberikan Sunmi kepadanya. Cincin emas. Dia memakainya tepat di depannya. Kamu harus tahu, setelah San Ogong memakainya, kamu dan Sunmi akan diikat bersama. Hanya melanggar keinginan, lawan harus menderita rasa sakit merobek hati dan merobek paru-paru. Jadi, Sunmi menjadi sadar dan memegang tangan San Ogong. Tapi ketika keduanya hendak pergi, Youkai itu mencium bau Sunmi. Menyadari bahwa dia adalah Tripitaka dalam sekejap, dia mengirim anak buahnya untuk menghentikan mereka berdua. Tanpa pilihan lain, San Ogong hanya bisa menyeret Sunmi pergi. Lalu lompat keluar pintu. Anehnya, mereka berdua tidak pernah kembali. Ternyata ini adalah permainan 8 sila. Dia diam-diam meletakkan kamera untuk bersiap mengunci San Ogong di dalam. Tiba-tiba, Raja Iblis Banteng datang. Setelah mengetahui trik dari 8 sila ini, dia mengajari saya hidup untuk sementara waktu. Kemudian jentikan jari Anda ke arah foto. Ya Tuhan, apakah persahabatan kita akan bertahan selamanya? Setelah mengetahui bahwa foto itu sedang dibakar, San Ogong buru-buru mengembalikan ingatan itu kepada Sunmi. Akhirnya, dalam kamus Sunmi ada 3 kata San Ogong. Selanjutnya, San Ogong memberitahu Sunmi bahwa selama dia memanggilnya, dia akan muncul. Lalu dia mendorong Sunmi ke langit, membantunya keluar dari tempat ini. Ketika 2 orang dari Raja Iblis Banteng mengetahui bahwa Sunmi dapat memanggil Sunmi, sudah terlambat. Sunmi meneriaki ribuan Youkai dan kemudian meneriakkan 3 kata yang telah kabur dalam 20 tahun terakhir. San Ogong, The Journey to the West adalah spin-off dari novel klasik Tiongkok Journey to the West.
Konten yang sangat menarik dan menarik. Jika Anda menyukai film ini, silakan komentar di bawah untuk memberitahu saya. Video berakhir di sini, sampai jumpa di video selanjutnya.